kebetulan beliau juga ini sarjana peternakan ini. Ceritanya gimana ini sarjana peternakan langsung pulang ke rumah? Ya intinya sih pengen punya usaha sendiri loh Mas. Intinya. Jadi kita gimana caranya biar nggak terpatok sama PT gitu loh. Jadi kita nih sebagai mahasiswa nih nggak usah terpatok jadi karyawan apa gimana gitu loh. Lebih baik kita buka usaha sendiri di rumah. Ini sudah berapa tahun digeluti ini? Ya kalau mulainya sih dulu dari semester 5. Naik semester 5 udah mulai ngerintis. Ngerintis? Iya. Ini jumlahnya sekarang berapa kalau kandangnya? Kalau kapasitas kandang total 42 ekor. 42 ekor. Ini ngerintis selama ya kurang lebih kalau sampai sekarang udah 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Iya. Sekarang sudah wisuda? Sekarang alhamdulillah udah. Tahun berapa lulus? Tahun 2018. 2018 ini. Tapi memang akan fokus jadi peternak kambing. Iya, nantinya begitu sih Mas. Ini Fokus untuk ya. penggemukan saja atau nanti dikembangbiakkan untuk breeding? Rencananya mau sambil breeding. Sambil breeding? Iya. Nah ini berbagi ilmuwan Mas Febri selaku sarjana peternakan. Ini dalam menangani penggemukan apa saja yang diberikan ke ternak? Ya yang paling utama sih mungkin dari ininya Mas ya, apa dari penyakitnya itu loh. Dia kayak parasit kutu sama cacing, itulah yang utama. Agar supaya apa, kalau cacing nanti gimana? Ya istilahnya kalau pengaruh di pertumbuhan? tetap pengaruh dia. Misalnya dia kan sama aja parasit, jadinya kan kalau belum terbebas dari cacing itu kita ngasih pakan bagus banyak, tetap terganggu di pertumbuhannya, tetap terganggu. Jadi artinya harus cacingnya harus gimana? Harusnya ya itu dikasih obat cacing dulu kalau ini. Dulu. Kambing baru masuk kandang itu langsung kasih obat cacing sama obat gudik biasanya. Obat gudik. Terus kalau penanganan masuk angin gimana? Kalau masuk angin sih buat sampai saat ini kalau kambing usia 5 bulan sampai 6 bulan sih kemarin itu malah ada kematian sampai 4 ekor loh Mas. Di tahun kemarinnya inilah. Kenapa itu alasannya? Ya itu kadang-kadang kita nggak kontrol kan, jadi tahu-tahu udah lemes aja gitu. Kalau udah lemes gitu kayaknya udah emang agak berat loh, termasuk udah fatal lah istilahnya. Udah fatal ya? Tapi kalau belum lemes itu disuntik sama Vetoxy LA gitu terus dikeluarin dari kandang, insya Allah masih bisa diselamatin. Secara keilmuan gimana sih cara menanganinya? Ya kalau keilmuan sebenarnya ya ada obatnya kan itu Mas ya. Seperti apa sih namanya? Yang obat kembung itu. Oh, yang mengandung bloat ya? Ya bloat itu, pakai bloat itu kan dia bisa buat ngatasin kembung. Ya terus, mungkin baru itu sih. Ini Mas Febri, apa namanya? Akan khusus untuk penggemukan atau breeding terus hanya itu atau dikembangbiakkan untuk jual beli? Kalau rencananya sih nanti kalau emang bisa tercapai, pengennya sih tetap breeding Mas. Jadi breeding dengan jumlah indukan mungkin yang istilahnya nantinya setiap bulan kita bisa ngejual umur sapi gitu. Buat gitu. Para konsumen yang butuh bahan jantan buat bok-bokan gitu. Rencananya kan sih punya gitu. PE super itu. Kemana sekarang? Itu pindah kandang. Pindah kandang ya? Pindah kandang di Pendowo, tempat Mas Budi. Itu dari sini dulu. Iya, itu dulu dari sini. Lulusan 2018 ya? Iya, ini kan 2018. Cuma D3 sih Mas dulu. D3? Iya. Alumninya mana? Alumninya Polinela dulu. Oh, Lampung. Iya. Oh, Lampung. Angkatan 15. Terus sejauh ini dari proses penggemukan ini Mas Febri mengatakan ini hasil atau rugi Mas ya? Ya bisa dikatakan sih berhasil sih Mas, walaupun sedikit-sedikit gitu loh. Pembuangannya kemana? Kalau pembuangan untuk saat ini sih masih di lokalan aja sih ya. Di lokal? Wilayah ya, cuma wilayah Lampung aja. Dulu katanya masa kuliah sudah bisnis kambing dengan
penjual di sana? Oh, yang di Bandar Lampung itu dulu ini apa? Di praktek dulu itu kan ada praktek usaha mandiri gitu. Nah, jadi kita suruh masarin. Jadi kita cari-cari, ya itu akhirnya malah dapat link di Bandar Lampung itu. Sampai sekarang sih masih berhubungan sampai sekarang. Masih berhubungan, jual beli antar ke sana? Iya, kemarin baru nganter juga ke sana. Mas Febri, cara pembuatan pakan yang ideal itu gimana? Ya kalau pakan yang ideal itu di masing-masing daerah itu kita tinggal manfaatin aja Mas. Istilahnya manfaatin limbah pertanian yang ada di situ. Kalau contohnya kalau di sini kayak daun singkong kan termasuknya kan banyak. Jadi ya kita manfaatin daun singkong dibikin silase. Apa saja bahan campuran silase yang baik? Kalau buat bahan silase sih kita murni aja Mas. Daun singkong digiling, langsung dimasukin ke plastik. Plastik? Iya. Dalam waktu berapa hari? Biasanya sih ya kalau yang bagus sih ya, kalau yang bagus udah di atas 2 mingguan. Yang bagus di atas 2 minggu? Iya. Ini tanpa dicampuri dengan gula, garam, E4 enggak? Kalau menurut pengalaman saya sih enggak loh Mas. Mungkin garam. Biasanya saya garam masih dikasih garam. Kalau minumannya, komborannya ada enggak? Kalau komboran saya enggak pakai Mas. Sebabnya? Biasanya kalau komboran ini soalnya gimana ya, di kambing ini nih dia ini malah kesannya ini kayak kalau waktu lagi lapar itu malah kelihatan ini perutnya itu kosong banget gitu loh. Jadi kita makannya ya pakai ini pakannya, istilahnya kayak silase daun singkong kita campur onggo, bungkil, DDGS ya dan lain-lain lah ya. Ada efek samping nggak komboran itu? Ya kalau menurut saya sih nggak ada. Tapi secara ya keilmuan peternakan. Oh, kalau peternakan ya itu sih Mas, maksudnya dia dagingnya ini kalsium, istilahnya ini cepat susut gitu loh ininya. Oh, bobot dagingnya kadar airnya terlalu tinggi. Iya, karena kadar air terlalu tinggi. Terus yang sering mengalami kelumpuhan, apakah itu sebab banyak komboran juga? Kalau kelumpuhan kurang tahu loh ya Mas ya, karena saya juga belum pernah sih mengalami kelumpuhan itu. Karena yang jelas kalau kelumpuhan itu kalau menurut saya sih mungkin dari kurang mineral itu ya. Dia dari kalsium. Iya, kurang kalsium. Ini kambing harga berapaan semuanya? Wah, ini udah tinggi Mas, sudah di atas 1 jutaan dapatnya. Beda-beda. Mau ditarget berapa bulan ini? Ya kalau ini mungkin rencananya sih nggak lama sih, mungkin 2 bulan sampai 3 bulan buat dibongkar. Iya. Terus kalau ada yang pesen ke Mas Febri untuk dicarikan bibit breeding atau memang apa pejantan-pejantan ini bisa nggak? Kalau buat saat ini kayaknya belum bisa loh Mas. Maksudnya melihat harga pasaran sekarang lagi bagus lah, termasuknya harga kambing buat saat ini, jadi kayaknya belum bisa. Tapi kalau ada yang pikir tukar pengalaman karena Mas Febri ini sarjana peternakan boleh? Oh ya boleh Mas, dengan senang hati. Berapa apa-apa main ke kandang. Waduh, nomor teleponnya belum apa lagi. Nanti dicantumin aja ya. Nanti pemirsa saya cantumkan terkait nomor telepon karena beliau ini, apa namanya sarjana peternakan. Ini tinggalnya di Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Lampung Tengah. Mas Febri, selain silase daun singkong, cara membuat fermentasi bahan-bahannya bisa nggak disebutkan? Oh, maksudnya pakan yang diberikan ke kambing gitu ya Mas ya? Ya itu sih, maksudnya silase daun singkong itu kita campur sama onggo. Terus kalau ada bungkel kopra itu lebih bagus pakai bungkel kopra. Seumpamanya tidak ada daun singkong sih. Oh, kalau tidak ada daun singkong ya mungkin ya ditambah rumput dikit kan ya. Ininya orang karena kodratnya, maksudnya ini ruminansia ini masih harus ada serat Mas. Oh, tetap harus ada seratnya. Iya. Walaupun itu sehari sedikit-sedikit. Iya, walaupun sedikit-sedikit, tetap dikasih, nggak yang pas sore hari apa paginya. Berani bocorkan nggak pembuatan konsentrat lengkap? Pembuatan konsentrat lengkap. Waduh, kalau aku ganti-ganti sih Mas ininya Mas. Jadi gimana ya? Maksudnya tergantung bahan pakan yang ada saat ini gitu loh. Artinya natural. Iya, kitanya dinamis aja gitu loh. Istilahnya kalau saat bahan pakan melimpah bisa dimix banyak hal. Nah, iya Mas. Jadi kalau waktu musim jagung tuh, ya kita belanja jenjet jagung.
Habis itu kita nampung kan, kita nampung. Ya udah nanti kita mixnya persentasenya banyak jenjet jagungnya daripada yang lainnya. Sudah berapa kali jual ini bongkar? Kalau bongkar ya kurang lebih sih udah 6 kalian kayaknya. 6 kali ya? 6 kali Rata-rata sekali bongkar per ekor keuntungan berapa selama 3 bulan? 3 bulan itu ya sekitar, orang kita ini targetnya sebenarnya nggak banyak loh mas. Jadi per bulan kita nargetin itu ya 100 sampai 125.000 kenaikannya per ekor. Kotor. Belum biaya pakan. Oh 120.000 per bulan? Per 1 bulannya. Per 1 bulan? 1 ekor. 1 ekor kotor. Kalau bersihnya berapa akhirnya? Ya kalau bersih ya istilahnya kita dipotong pakan 1 bulannya itu 40.000 sampai 50.000 lah ini ya. Buat pakannya. Itu buat pakannya per bulan. Jadi keuntungan bersih ya mungkin sekitar 60.000 70.000 per bulan per ekor. Ketemu tapi ya? Ya insya Allah mas, sedikit-sedikit. Ukuran kandang penggemukan yang ideal mas? Kalau ukuran kandang yang ideal ini biasanya lebar 40 dikali panjangnya 120 udah cukup sih mas. Untuk kambing Jawa Randu, kelas iya, Jawa buat Randu. kambing kelas Jawa Randu. Kalau untuk lantai. Kalau buat lantai kita buat spasi ininya ya, buat space-nya mungkin sekitar 1 sentian mas. 1 senti iya. Ya? Agar kemudian ininya kotorannya bisa langsung jatuh. Pernah mengalami kemencretan nggak? Mencret pernah sih mas, mencret. Apa itu penanganannya? Alami apa secara kedokteran? Kalau saya kalau ini sih lihat parah enggaknya gitu ya mencretnya. Kalau belum parah mungkin saya masih cuma pakai daun jambu biji itu masih bisa ini dia. Masih mampet. Kalau mampet kalau parah mungkin saya langsung suntik kolibag. Oh gitu ya? Iya. Terus Mas Febri, kalau untuk ukuran kandang breeding ini berapa? Kalau kandang breeding untuk Jawa Randu, kelas Jawa Randu. Kelas Jawa Randu sekitaran 1 meter udah berani sih mas. Lebar 1 meter dikali panjangnya 130. 130. 1 meter kali 130. 130. Breeding. Buat breeding kelas Tapi Jawa Randu. kalau umpamanya enak koloni atau sekat-sekat sih kalau breeding itu? Ya kalau buat menjamin istilahnya keselamatan buat anaknya gitu ya tetap disekat sih mas. Istilahnya dia kan nggak campur sama induk-induk yang lain. Kadang-kadang kan ada sih yang induk yang galak gitu, jadi nanti anaknya bisa terancam lah di situ ininya. Kalau mau yang praktisnya sih simpelnya ya tetap di koloni itu sih mas. Kandang koloni ya. Perlu dibuatkan nggak kandang khusus sumputan anaknya? Artinya ada kandang lain terpisah dengan pejantan dan indukan yang ibu yang sedang menyusui gitu lah ya. Ya kalau menurut saya sih perlu sih mas. Jadi walaupun koloni, jadi nanti kita waktu induk itu lahir tetap kita pisahin gitu loh. Tetap dipisahin. Dipisahin ke kandang sekat gitu loh. Sampai istilahnya sampai anaknya itu emang udah bener-bener kuat baru kita lepas lagi di ini. Terus ini saya mau tanya secara keilmuan, apa namanya, untuk pembuatan kowe ini kotoran menjadi pupuk yang organik gimana? Ya kalau tempat kita selama ini sih belum ngolah sih mas ya. Jadi istilahnya secara keilmuan. Ya kalau secara keilmuan sih sebenarnya kita cukup membuat tempat penampungannya aja loh mas dari ini. Jadi kita seminggu sekali apa berapa hari gitu kita bersihin yang di bawah kandang ini, terus kita kumpulin di tempat penampungan itu, terus penanganannya sih cuma pakai EM4 pertanian itu mas, disemprotin. Cuman itu aja? Iya, istilahnya dia buat mempercepat penghancurannya itu. Terus kalau cara apa membuat pupuk cair dari urinnya ini ya? Urinnya kambing gimana? Kalau buat pupuk cair itu ya biasanya sama aja sih mas, dia perlu fermentasi juga sih kalau ininya pupuknya itu. Ada bahan campuran yang lain nggak?
Biasanya cuma EM4 pertanian itu tadi ininya Cuma bahannya. itu aja yang Iya, sederhana. yang sederhana, paling sederhana. Itu berapa hari jadi itu? Untuk kotoran untuk air seni Oh. terus kemudian bisa dikasihkan ke tumbuhan palawija. Ya itu kalau kita sendiri belum pernah praktek ya Mas ya. Tapi kalau kita lihat kayak di YouTube gitu kan udah banyak sih ya. Dia orang itu kan biasanya sampai 3 bulanan kayaknya waktu fermentasinya itu loh Mas. 3 bulan ya? Kalau yang saya pernah lihat maksudnya. Jadi Secara keilmuan peternakan apa yang sudah dipraktekkan oleh Mas Febri? ya kalau di keilmuannya sih istilahnya ya di kesehatannya itu sih Mas yang paling ini. Yang paling fokuskan ya. Buat kesehatan kambingnya itu sendiri. Jadi istilahnya kalau kambing sehat itu ya mesti pertumbuhannya juga ini ya maksimal lah, kita bisa target. Ini lihat kambing ini harga berapa ini sih Mas Febri? Kalau mau dijual? Oh, kalau mau dijual ya kalau mau dijual mungkin kisaran harga 17 lah Mas. Ini 17 ya? Iya. Kalau yang ini? Kalau yang ini 15. Ini 15. 15. Ini 14 ya nggak apa-apa. Ini 14. 14-an 1 2 3 ekor. Ini 14 juga. Iya, ini. 43 ekor ini 14. Berapa sih ini coba? Ya, ini sekitar 60-an ya? 55 ya? 55-an, 60 belum nyampe kayaknya. 55 lah ya. Ini 14 ini. Ya, yang itu 14. Ini kalau sederet ini mungkin 16 ya nggak apa-apa Ini yang 16 ya? 16. Tapi kalau mau dibeli boleh nih. Buat saat ini toh. Ya kalau misalnya diborong nggak apa-apa Mas. Diborong. Iya, Terus borongan kalau aja. lebih caranya Mas Febri. Ini ada orang pesen pengen dibantu oleh Mas Febri. Iya. Ini bisa nggak mencarikan kalau sumpahnya 20 ekor, 40 ekor orangnya kesini sendiri? Ya insya Allah bisa, tapi ya tetap sabar Mas harusnya. Betina pejantan bisa? Kalau buat saat ini khusus pejantan dulu kayaknya Mas. Betina belum kayaknya sekarang. Kalau ada pesanan untuk mencarikan untuk breeding bisa nggak? Insya Allah ya nanti bisa lah. Nanti bisa kita bantu lah. Dibantu ya? Iya. Karena kan Mas Febri ahli peternakan nih. Makanya siapa tahu pemirsa ada yang pengen dibantu karena artinya secara keilmuan, secara ciri-ciri kambingnya bisa memuaskan gitu. Sama aja sih Mas, sebenarnya sambil belajar kok. Tetap harus sambil belajar Mas. Nggak menjamin. Nggak menjamin. Tapi juga tergantung harga ya kambing itu. Iya Mas. Ada yang harga 2 juta, 1 juta itu memang tergantung kualitas. Iya, biasanya tergantung kualitas, jenis, sama apalagi kalau istilahnya kita emang beli di peternak langsung gitu loh. Jadi kita bisa tahu recordingnya lah. Jadi induknya ini, anaknya ini, pacekannya yang ini gitu loh. Jadi kita bisa tahu. Oke, terima kasih Mas Febri ya. Oh iya. Nomor telepon jangan lupa nanti ya. Iya, nanti dikasih nggak apa-apa.